Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi dalam segmen ilmu hikmah. Kebetulan saat ini kita akan memasuki bulan Muharram, bulan yang dikeramatkan bagi orang Islam, bulan yang dimuliakan oleh umat Islam, bulan kemenangan para nabi dan rasul, dan sekaligus merupakan bulan yang dikeramatkan oleh masyarakat Jawa, khususnya kejawen santri ya. Saat ini kita akan berdiskusi tentang membuat asma bismillah pada malam tanggal 1 Muharram atau malam 1 Suro. Sebelum kita berdiskusi, dan ini insya Allah akan saya ijazahkan kepada para subscriber dan pemirsa channel Ibra Fatih 18 agar bisa kita amalkan. Dan perlu kita tegaskan juga bahwa menulis asma bismillah di malam 1 Muharram atau malam 1 Suro ini bukan merupakan kemusyrikan. Musyrik itu bukan karena menulis bismillah yang merupakan salah satu ayat Allah, tetapi sebaliknya musyrik itu adalah memusyrikkan, menuduh orang Islam musyrik itu kafir. Dan musyrik yang nyata itu salah satunya adalah berkeyakinan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras misalnya, atau berkeyakinan bahwa Allah itu memiliki anggota tubuh, punya wajah, punya 2 tangan, dan punya 2 kaki. Dan yang termasuk syirik adalah salah satunya berkeyakinan bahwa Allah itu turun dari aras ke bumi. Dan sebaliknya, syirik bukan menulis bismillah menjadi katakanlah sebuah jimat, karena ibaratnya kita adalah berdoa, kemudian doa tersebut kita tulis agar doa tersebut abadi dalam tanda kutip. Artinya meskipun kita sudah tidak membaca bismillah, tapi bismillah itu tersimpan. Sebelumnya saya mendapat ijazah dari guru saya, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Somuddin Maksum Karangpandan Pasuruan. Ketika saya dulu sekolah dan nyantri itu pernah mendapat ijazah asma bismillah, di mana asma bismillah ini apabila kita tulis di malam 1 Muharram atau malam 1 Suro itu serbaguna. Dengan izin Allah, apabila kita letakkan di misalnya kendaraan, insya Allah tidak akan dicuri orang. Kalau ditaruh di rumah, insya Allah aman dari sihir, aman dari gendam, aman dari pencurian, aman dari perampokan, bahkan kebakaran. Apabila kita bawa, insya Allah apabila kita mendapat kecelakaan pun insya Allah tidak akan fatal, dan berbagai hajat-hajat yang lain. Adapun cara menulis asma bismillah pada malam 1 Muharram ini, yang pertama tentu saja berwudu. Kita bersuci pakaian, badan, dan tubuh kita, kemudian berwudu. Setelah itu sholat hajat 2 rakaat dengan niat mendapat fadilah daripada asma bismillah ini. Kemudian setelah sholat hajat kita beristighfar ya. Setelah itu baru duduk dengan tenang dan menulis asma bismillah. Cara menulisnya jangan sampai bergerak. Kita tidak boleh bergerak selain daripada anggota tubuh yang memang harus bergerak, misalnya tangan ya. Kita duduknya jangan sampai pindah tempat, kemudian kita fokus. Bahkan menurut orang-orang kuno dulu, jangan sampai terdengar suara cicak. Artinya
kita konsentrasi penuh sampai seakan-akan tidak mendengar suara apapun. Kemudian sebaiknya ditulis di kertas yang tidak bergaris, misalnya seperti kertas ini. Kemudian juga menulisnya dengan jelas. Bismillahnya itu ditulis dengan jelas, semua lubangnya harus berlubang, huruf-huruf yang berlubang seperti huruf mim, huruf haknya lafdzul jalalah, huruf mimnya kata ar-Rahman, dan huruf mimnya kata ar-Rahim. Itu harus jelas. Setelah itu kita bertawasul, memohon kepada Allah dan meminta syafaat Rasulullah, jadi Al-Fatihah kepada Rasulullah, para nabi, kemudian para sahabat, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian orang yang mengijazai kita, yaitu salah satunya kalau Anda mengamalkan dari video ini, tentu saja bertawasul kepada Kiai Haji Dr. Andes Isomuddin Maksum MPDI, karena saya dapat ijazah ini dari beliau. Kemudian kita tulis sebanyak 313 kali. Bisa juga ditulis sebanyak 113 kali, tetapi lebih afdol ditulis sebanyak 313 kali karena dalam jumlah tersebut ada sirri atau rahasianya. Nah, saat menulis kita tekuk lidah kita ke atas langit-langit ya. Kemudian nafas kita atur seperti orang meditasi. Kemudian kita tulis begini. Saat menulis itu dalam satu kalimat bismillah itu kita membaca hu Allah. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim, hu Allah, hu Allah. Kemudian Allah. Kemudian lagi kita tulis lagi Allah. Kemudian kita lanjutkan lagi Allah. Ini tulisannya jelek karena kita harus berkonsentrasi dengan nafas ya. Jadi baknya jelas, titiknya juga jelas, gigi huruf sinnya jelas, lubang huruf mimnya jelas. Kemudian juga lafadz alif, lam, dan haknya ini jelas. Ini mimnya berlubang, ini haknya berlubang. Kemudian juga ini kita tulis dengan semuanya berlubang, dan titiknya huruf nun juga harus jelas. Kemudian juga semua huruf harus jelas, termasuk titiknya huruf ya ini ya, dan lubangnya huruf mim ini kita tulis dengan jelas. Ini sebenarnya kurang jelas ya, jadi geretan daripada huruf ya ini harus lebih jelas. Nah, kita tulis seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, sebanyak 313 kali. Kemudian setelah selesai kita lipat dari bawah, sebelum dilipat ya, kita minyaki dengan minyak, misalnya minyak ja'faron, misalnya juga minyak misik putih, atau setidaknya minyak melati. Saya yakin video ini akan banyak yang berkomentar syirik ya. Ada yang menuduh dukun kemarin ya. Saya dituduh dukun, saya dituduh kiai. Saya bukan kiai, saya bukan dukun nih. Saya hanya konten kreator yang ingin berbagi kepada para pemirsa saya yang percaya. Yang tidak percaya ya di skip saja. Dan asma-asma seperti ini sudah banyak digunakan oleh leluhur kita. Mungkin banyak orang yang mengatakan ini syirik, ya terserah. Syirik itu tidak semudah itu
meskipun syirik itu mudah sebenarnya, tetapi keyakinan kita harus kita luruskan bahwa ini adalah doa yang kita tulis. Kemudian pun yang memberikan kekuatan itu Allah, bukan asma ini. Kita bukan bertawakal kepada asma ini, bertawakal terhadap zat yang memiliki asma ini, yang memiliki firman ini, yang berfirman bismillah ini. Dan seperti kita luruskan juga bahwa dulu Indonesia merdeka ini ya dengan barokah dari asma seperti ini. Indonesia merdeka, para leluhur kita menghadapi para penjajah sehingga memiliki banyak keajaiban, misalnya ditembak tidak mempan. Itu bukan sulap, tetapi dari ilmu hikmah begini ini. Bukan sulap ya. Kan ada kan konten kreator yang beranggapan bahwa ilmu hikmah itu tidak ada, ilmu kesaktian itu tidak ada, hanya settingan. Ya mungkin ada yang seperti itu, dukun-dukun itu, tapi yang asli juga banyak. Dia mungkin berkata demikian karena belum menemukan lawan yang sepadan yang memiliki benar-benar memiliki kesaktian ilmu hikmah. Perlu kita renungkan juga bahwa Indonesia merdeka melawan penjajah Belanda dan Jepang itu dengan ilmu hikmah, dengan ilmu kesaktian, dengan ilmu kedikdayaan, bukan dengan sulap. Dan marilah kita belajar ilmu agama itu dari sumber yang jelas, yaitu pesantren, bukan dari Google atau bukan dari video-video yang ustadznya itu sering mengkafirkan orang lain karena tidak sepakat atau tidak sama pahamnya dengan mereka. Bagi Anda yang ingin mengamalkan ijazah ini, monggo saya persilahkan dengan mahar mengklik tombol subscribe, kemudian juga men-share dan berkomentar yang baik. Demikian mungkin amalan asma Bismillahirrahmanirrahim yang kita tulis di malam tanggal 1 Muharram ini, dan saya sudah membuktikan bagaimana kedahsyatan asma ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.